Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma searching. Nah, pada algoritma searching terdapat dua jenis model searching. Yang pertama informer dan uninformed search. Pada video ini kita akan membahas tentang bagian uninformed search yang salah satunya adalah breadth first search. Seperti apa sih breadth first search? Mari kita ikuti video ini. Breadth first search merupakan salah satu algoritma pencarian paling dasar dalam kecerdasan buatan dan sangat penting untuk memahami algoritma lain yang lebih canggih. Kita juga akan lihat contoh nyata BFX menggunakan peta kota-kota di Romania. Nah, breadth first search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan menelusuri graf atau peta secara melebar, yaitu dengan mengunjungi semua tetangga terdekat terlebih dahulu sebelum masuk ke level berikutnya. Cara kerjanya bisa dibayangkan seperti mencari teman di sebuah gedung. Kita cek semua ruangan di lantai 1 dulu, jika tidak ada, baru naik ke lantai 2, dan jika tidak ada, naik ke lantai 3, dan seterusnya, sampai ketemu. Baik, pada gambar ini menunjukkan bagaimana breadth first search bekerja, seperti pengertian tadi. Nah, gambar ini memperlihatkan 3 tahap utama BFS, dimulai dari arat atau yang paling atas. BFX menampilkan semua tetangga arak pada level pertama. Kemudian BFX memilih node pertama yaitu CBU untuk dieksplor, dan selanjutnya BFX memperluas 3 tetangga CBU ke level kedua. Dengan cara ini BFX bergerak secara melebar satu demi satu level. Nah, BFX cocok digunakan ketika kita ingin mencari jalur paling pendek berdasarkan jumlah langkah. Kemudian setiap langkah dianggap memiliki biaya yang sama. Dan ketiga, atau ketika kita butuh pencarian menyeluruh tanpa prioritas. Namun BFX membutuhkan memori yang cukup besar karena semua node dalam level harus disimpan di dalam antrian. Baik, berikut adalah pseudocode dari BFX. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkah dari pseudocode yang ada pada BFX ini. Nah, pada baris pertama yaitu function BFX. Nah, ini mendefinisikan fungsi BFX yang mencari jalan dari titik awal atau start menuju ke titik tujuan atau goal. Baris kedua, initialize queue with start. Kita membuat sebuah antrian queue dan memasukkan kotak awal. Queue adalah berstruktur data FIFO atau first in first out. Artinya BFX akan memproses node secara berurutan dari yang paling awal masuk. Kemudian mark start as visited. Kita tandai bahwa kotak awal sudah dikunjungi. Ini mencegah BFX masuk ke loop tak berujung. Dan selanjutnya adalah parent star null. Kita simpan informasi siapa orang tua dari sebuah node. Untuk node awal variannya null karena tidak ada node sebelumnya. Struktur parent ini nantinya akan dipakai untuk merekonstruksi jalur setelah mencapai goal. Nah, baris ke-6, while queue is not empty, selama masih ada kota yang harus dieksplor, algoritma harus terus berlanjut. Yang keenam, churn atau queue de queue. Nah, ini artinya ambil elemen paling depan dari antrian atau queue. Inilah node yang akan diproses karena BFX node diambil secara berurutan berdasarkan level. If current goal, then return reconstructed path. Jika node saat ini adalah kota tujuan, pencarian selesai. Kita membangun kembali jalurnya dengan menelusuri parent dari goal ke start. Kemudian untuk baris ke-12, for its neighbor in adjacency list current. Untuk kota yang sedang diperiksa kita ambil semua tetangganya. Contoh, jika currentnya Arad, maka tetangganya adalah Jerin, Timisoara, dan Sibiu. If neighbor is not visited, nah, jika kota tetangga belum pernah dikunjungi, maka mark neighbor as visited. Tandai bahwa kota tetangga sudah dikunjungi agar tidak diproses lagi. Baris ke-15, parent neighbor current. Catat dari kota mana kita datang untuk mencapai kota ini. Ini penting untuk membangun jalur paling akhir. Baris ke-16, queue and queue neighbor. Masukkan tetangga tersebut ke antrian atau queue karena BFS node ini akan diproses setelah semua node di level sebelumnya selesai. Return failure. Jika kosong dari goal tidak ditemukan berarti tidak ada jalur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana BFX sebagai contoh pada peta gambar di bawah ini. Nah,
Sekarang mari kita lihat bagaimana BFX bekerja pada peta Romania untuk mencari jalur dari Arad ke Bucharest. Nah, pertama kita mulai dari Arad. Arad tetangganya apa aja sih? Yang pertama ada Jerin, Sibiu, Tisimora. Kemudian BFX mengambil not paling depan di antrian Jerin. Tetangga Jerin yang baru adalah Oradea. Nah, selanjutnya BFX memeriksa Sibiu, tetangganya. Tetangganya apa aja sih? Tetangganya ada Pagaras, Rimniku, Pilkea, Oradea yang sudah dikunjungi sebelumnya. Nah, lanjut ke Timisoara, tetangganya apa aja? Yang ada Lugots. Nah, selanjutnya pada level berikutnya BFX akan memeriksa Oradea, Pagaras, Rimniku, Vilcea, dan Lugots. Ketika BFX sampai ke Pagaras, BFX menemukan tetangga Bucharest. Karena BFX mengambil not secara melebar, jalur yang ditemukan adalah Arad, Sibiu, Pagaras, Bucharest. Ini adalah jalur dengan jumlah langkah paling sedikit, yaitu 3 langkah, walaupun bukan jalur dengan jarak terpendek. Untuk tambahan referensi, saya juga merujuk pada artikel Optimizing Road Networks and Graph-Based Analysis with Fact Finding and Learning Algorithm yang diterbitkan International Journal of Intelligent Transportation System Research. Artikel ini menggunakan metode algoritma pencarian jalur pada jaringan jalan perkotaan nyata, memperhitungkan kondisi jalan seperti lalu lintas, lebar jalan, dan kecepatan rata-rata. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa algoritma seperti Dijkstra dan A-star tidak hanya teori, tapi sudah diaplikasikan pada situasi real jaringan jalan. Nah, berikut ini adalah contoh implementasi algoritma breadth first search dalam bahasa Java yang saya jalankan menggunakan Wetrischool Online Compiler. Program ini membangun graf peta Romania dalam bentuk agency list, kemudian menjalankan BFX untuk mencari rute dari Arad menuju Bucharest. Seperti yang terlihat, BFX menggunakan Quay untuk menelusuri kota secara melebar, level demi level. Ketika dijalankan, program menghasilkan jalur Arad, Sibiu, Pagaras, Bucharest yang merupakan rute dalam jumlah langkah paling sedikit. Kode ini menunjukkan bagaimana konsep BFX dari teori dapat diterapkan secara langsung pada representasi graf dunia nyata. Jadi, itu adalah pengenalan singkat breadth first search lengkap dengan pseudocode, contoh implementasi, dan artikel ilmiah, serta simulasi langsung pada peta Romania. Di video berikutnya, kita akan masuk ke algoritma yang bisa menemukan jalur dengan biaya paling rendah, yaitu Dijkstra atau Uniform Course Search. Sampai jumpa di video selanjutnya.